Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Yeremia. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kamu merasa sudah memiliki banyak hal, tetapi hati tetap terasa kosong? Kesibukan ada, pekerjaan berjalan, keinginan demi keinginan tercapai. Namun entah mengapa, damai dan sukacita yang dicari tetap terasa jauh. Kadang bukan karena kita kurang memiliki, melainkan karena kita sedang mencari kepenuhan hidup di tempat yang salah. Dalam bacaan hari ini, Tuhan mengajak bangsa Israel mengenang kembali masa-masa awal hubungan mereka dengannya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata, "Aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau muda, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin." Betapa indah ungkapan ini. Tuhan mengingat masa ketika umat mengikutinya dengan penuh kepercayaan, bahkan saat mereka harus berjalan di padang gurun. Mereka tidak memiliki banyak hal, tetapi mereka memiliki Tuhan, dan itu sudah cukup. Namun keadaan berubah. Setelah Tuhan membawa mereka ke negeri yang subur dan penuh berkat, mereka justru melupakannya. Negeri yang menjadi anugerah Tuhan dinajiskan, dan bahkan para imam, pemimpin, serta nabi tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Disinilah kita melihat luka hati Allah. Bukan karena Ia kehilangan kuasa, melainkan karena kasih-Nya ditinggalkan. Lalu Tuhan memakai sebuah gambaran yang sangat kuat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam-kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bagi bangsa Israel yang hidup di daerah kering, mata air adalah sumber kehidupan. Sebaliknya, kolam buatan bisa retak dan kehilangan airnya. Melalui gambaran ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa hanya Dialah yang mampu memuaskan dahaga hati manusia.
Ketika manusia meninggalkan Tuhan dan menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal lain, ia akan terus merasa haus. Bukankah hal itu juga bisa terjadi dalam hidup kita? Kita berharap uang akan memberi rasa aman. Kita mengejar pengakuan agar merasa berharga. Kita mencari kesenangan tanpa batas agar hati terisi. Semuanya bisa menjadi berkat jika ditempatkan dengan benar. Namun ketika semua itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, kita sedang menggali kolam-kolam yang bocor, yang pada akhirnya tidak mampu memuaskan jiwa. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, di manakah aku mencari sumber kebahagiaanku? Apakah aku masih menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama untuk datang ketika hati haus dan lelah? Ataukah aku lebih sering mencari kepenuhan hidup pada hal-hal yang sementara? Tuhan tidak pernah berhenti menjadi sumber air kehidupan. Ia tetap setia menunggu kita kembali. Ia tidak menutup mata air kasih-Nya. Kitalah yang sering berjalan menjauh dan memilih minum dari tempat yang tidak dapat menghilangkan dahaga hati. Hari ini, marilah kita kembali kepada Tuhan, sebab hanya bersamanya hati kita menemukan damai yang sejati, dan hanya darinya mengalir kehidupan yang tidak pernah habis. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber air kehidupan yang tidak pernah kering. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering mencari kebahagiaan dan rasa aman pada hal-hal duniawi daripada datang kepadamu. Tariklah kembali hati kami kepadamu. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan kasih dan penyelenggaraanmu, sehingga kami tidak lagi mengejar hal-hal yang hanya memberi kepuasan sesaat. Semoga hidup kami selalu berakar padamu, sumber sukacita dan kehidupan sejati. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.